bagian yang benar-benar baru hanya satu halaman, yaitu tuduhan terhadap Hasto Kristianto yang memerintahkan Kusnadi menenggelamkan handphone. Tuduhan ini jelas keliru dan tanpa didasari bukti. Kusnadi tidak pernah menyebut ada HP yang ditenggelamkan dan tidak ada perintah sama sekali untuk menenggelamkan HP. Yang benar adalah Kusnadi menenggelamkan tentu saja HP tersebut tidak ada lagi dan tidak bisa dibawa oleh Kusnadi dan disita oleh KPK. Selanjutnya, perkara yang saya buka. Putusan untuk ketiga terdakwa ini telah berkekuatan bukti tetap sehingga upaya KPK untuk tetap memaksakan tuduhan terhadap Hasto Kristianto adalah tindakan yang obsesif tanpa didasari oleh menyimpang dan melanggar dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Selanjutnya, kami tetap menghormati institusi dan proses hukum yang berlaku, khususnya lembaga peradilan yang dalam waktu dekat akan memeriksa perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami berharap proses persidangan dapat berjalan secara baik. KPK tidak menggunakan cara-cara culas untuk memenangkan perkara tersebut. Ingatlah, tujuan penegakan hukum bukan untuk menghukum orang, tetapi menentukan beberapa petunjuk untuk mencapai keadilan yang substantif dan yang lebih penting lagi akan ada kepastian hukum. Kami juga menghormati majelis hakim yang akan menjadi pengadil pada perkara ini. Kami sangat berharap yang mulia majelis hakim dapat mengadili secara berimbang, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dengan sungguh-sungguh. Dan kami yakini yang mulia majelis hakim tidak akan mau segera menjadi stempel untuk melegitimasi tuduhan KPK. Dan legitimasi terhadap tindakan KPK ini sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan kami gugur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, akan diteruskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah lebih dulu atau lebih awal mendampingi Pak Hasto Kristianto. Semoga ke depan kita dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat nanti. Kami juga sampaikan kepada teman-teman dari media yang terus mengawal dan kritis terhadap proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa kami bersama tim, yaitu Saudara Teguh Diansa dan Bobi Manalu, ditunjuk untuk bergabung sebagai salah satu tim penasihat hukum secara profesional pada persidangan ini, sehingga kami akan fokus pada aspek hukum dan pembuktian selama proses persidangan berlangsung. Kami juga telah mempelajari dan diberikan dokumen-dokumen hukum yang relevan dalam perkara ini, mulai dari keputusan untuk terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio serta Saiful Bahri. Seluruh putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap dan bahkan telah terpidana
telah selesai menjalankan hukumannya. Bahwa seharusnya seluruh proses yang berjalan saat ini tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim yang telah diputus sebelumnya. Karena bagaimanapun juga perkara ini adalah sebuah kesatuan, sehingga jika terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya, maka hal tersebut justru akan menjadi celah baru yang menunjukkan proses hukum yang rapuh dan lemah pembuktiannya. Bahwa ada eksaminasi oleh 9 orang ahli pidana, yaitu ahli hukum administrasi negara dan ahli hukum tata negara yang sudah dilakukan pada awal Februari 2025 yang lalu. Para ahli telah melakukan eksaminasi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saiful Bahri. Kesimpulan eksaminasi tersebut jelas dan tegas menyampaikan bahwa berdasarkan putusan tersebut, Hasto Kristianto seharusnya tidak bisa dijerat sebagai pemberi suap. Dari aspek motivasi, jelas Harun Masiku yang paling memiliki motivasi untuk memberikan uang kepada Wahyu Setiawan. Seluruh uang suap yang diberikan adalah berasal dari saudara Harun Masiku. Tidak ada uang yang berasal dari Hasto Kristianto. Perbuatan Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP dalam melaksanakan tugas pasca yang memerintahkan mengajukan permohonan dan fatwa ke Mahkamah Agung dan kemudian menyurati KPU untuk melaksanakan putusan dan fatwa tersebut adalah tindakan yang sah secara hukum dan bukan sebuah perbuatan melawan hukum. Kalaupun ada pihak lain yang berjalan di luar mekanisme yang sah tersebut, hal tersebut jelas dilakukan secara terpisah dan bukan bersama-sama dengan Hasto Kristianto. Apalagi pada fakta hukum telah terungkap, Hasto menegur Saiful Bahri ketika mengetahui ada perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Dilanjutkan. Bang Ahmad, saya ingin meneruskan beberapa poin dari aspek hukum. Tadi kita sudah dengar ada 4 poin yang paling krusial ya, terkait dengan proses eksaminasi yang sudah dilakukan oleh 9 orang ahli. Jadi yang melakukan eksaminasi itu bukan hanya ahli pidana saja, tetapi juga ada ahli hukum administrasi negara, ada ahli hukum tata negara. Jadi ada 3 bidang keahlian di bidang hukum yang sudah melakukan eksaminasi terhadap 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang perlu kita pahami, eksaminasi ini adalah sebuah metode yang dilakukan oleh ahli hukum pidana ataupun ahli hukum lainnya untuk menguji ulang putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan ditemukan 4 kesimpulan tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kemudian ada proses hukum lain yang bertentangan dengan putusan yang sudah berkekuatan? Dalam bagian ini, saya ingin tunjukkan sebagian kecil saja. Ada 4 pertentangan antara dakwaan yang disusun oleh KPK dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Saya ingin tunjukkan 4 saja. Tentu saja kami menemukan jauh lebih banyak ya. Dan nanti akan kita ulas secara detail, kita bedah secara detail dalam proses persidangan. Mohon berkenan ditampilkan poin nomor 22. Pada dakwaan, ini dakwaan halaman 8. Jadi pada dakwaan digunakan data yang salah. Jadi dakwaan KPK menggunakan data yang salah terkait dengan perolehan suara Nazarudin Kemas. Pada dakwaan disebut Nazarudin Kemas memperoleh suara 0. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbandingannya agar lebih mudah dicermati. Jadi di dakwaan itu disebut Nazarudin Kemas memperoleh suara 0. Padahal faktanya
Nazarudin Kemas itu memperoleh suara, almarhum memperoleh suara pemegang suara yang terbanyak. Di dakwaan ini bertentangan dengan fakta yang ada dan juga dengan fakta yang muncul, fakta hukum yang muncul dan sudah diuji di putusan nomor 18. Poin yang ingin kami sampaikan di sini adalah kalau kemudian Nazarudin Kemas yang merupakan pemegang suara terbanyak disebut memiliki suara 0, maka seolah-olah ada kepentingan lain. Kenapa tiba-tiba Harun Masiku yang kemudian diangkat padahal dia nomor urut 5? Nazarudin Kemas dengan suara terbanyak ini menjadi penting, fakta yang penting karena beliau meninggal dunia sebelum proses pemilihan atau perhitungan suara itu dilakukan. Jadi ini bukan proses PAW, tetapi proses yang terjadi mengganti calon anggota legislatif yang berhalangan tetap, dalam konteks ini adalah meninggal dunia, dengan pihak lain, calon anggota legislatif lain. Dan putusan Mahkamah Agung dan kemudian fatwa Mahkamah Agung itu menegaskan partai berhak untuk mengganti dengan siapa saja. Jadi tidak ada urutan suara terbanyak yang kedua, yang ketiga atau yang keempat. Partai berhak memilih kader terbaiknya. Kewenangan itu diberikan oleh Mahkamah Agung. Dan proses judicial review itu adalah proses yang sah. Makanya fakta ini menjadi penting. Nah, kami agak kaget ketika membaca dakwaan. Kenapa fakta yang sesederhana ini kemudian bisa berbeda? Itu poin pertama. Poin kedua, di poin nomor 23, di dakwaan dibuat tuduhan seolah-olah Hasto Kristianto pernah menemui Wahyu Setiawan dalam kunjungan tidak resmi. Jadi di dakwaan dibuat seolah-olah ada pertemuan pembahasan tentang Harun Masiku dalam kunjungan tidak resmi. Hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang sudah diuji di persidangan dan dituangkan pada putusan nomor 28. Jadi putusan nomor 28 ini terdakwanya Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Putusan nomor 18 tadi terdakwanya Saiful Bahri. Pada putusan nomor 28 itu jelas sekali keterangan saksi di bawah sumpah menegaskan bahwa kedatangan Hasto Kristianto ke KPU adalah pertemuan resmi pada saat rekapitulasi suara pada bulan April dan Mei 2019. Saat itu masing-masing partai politik menyampaikan sikapnya. Selain itu tidak ada pertemuan lain. Jadi seolah ada tambahan pertemuan yang dasar bukti juga tidak jelas. Seolah-olah ada persekongkolan, ada pertemuan tidak resmi. Nah, inilah yang kami sorot poin kedua. Ini bertentangan dengan fakta hukum yang sudah diuji di proses persidangan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, poin berikutnya di poin nomor 24. Dakwaan membuat tuduhan tanpa dasar dan menyimpang dari fakta hukum di persidangan seolah-olah Hasto Kristianto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang pada Wahyu Setiawan. Jadi di dakwaan dibuat konstruksi, tadi sudah disebutkan ya, dakwaannya mirip nih sebagian besar dengan dakwaan-dakwaan terdakwa sebelumnya. Dalam proses persidangan ketika dakwaan itu diajukan, kemudian diuji dalam proses persidangan. Dan di dua putusan sebelumnya, dakwaan sebelumnya itu sudah diuji. Jadi tidak ada itu laporan dari Saiful Bahri ke Hasto Kristianto ataupun persetujuan dari Hasto Kristianto untuk memberikan uang pada Wahyu Setiawan. Di dakwaan itu muncul lagi, padahal itu sudah diuji. Dan kami tegaskan di sini bisa dibandingkan di putusan nomor 28 dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Itu tidak ada fakta hukum di persidangan yang menyebutkan Saiful Bahri melapor pada Hasto Kristianto terkait dengan permintaan Wahyu Setiawan. Hasto Kristianto pun tidak pernah menyetujui rencana pemberian uang pada Wahyu Setiawan. Jadi ada fakta yang digeser sedemikian rupa, padahal itu sudah diuji di persidangan sebelumnya, di dua persidangan sebelumnya, dan sudah berkekuatan hukum tetap. Ini sebagian kecil saja kejanggalan yang kami temukan. Kemudian satu lagi, saya ingin tunjukkan saja pada kita semua agar kita bisa mengawal proses ini secara lebih detail dan tidak menerima kebenaran estit saja. Di poin nomor 25, Hasto Kristianto dituduh, ini masih di dakwaan, Hasto Kristianto dituduh memberikan dana 400 juta
pada melalui Kusnadi dan Doni Tri Istiqamah yang ujungnya adalah ke Wahyu Setiawan. Jadi 400 juta itu tuduhannya itu bersumber dari Hasto Kristianto kalau konstruksi di dakwaan yang sekarang. Padahal di putusan nomor 18 itu dengan terdakwa Saiful Bahri sudah tegas sekali Harun Masiku yang menitipkan uang pada Kusnadi, meskipun yang dititipkan ke Kusnadi itu sebenarnya bukan dalam bentuk uang tapi dalam tas yang Kusnadi tidak tahu isinya apa. Itu jelas sekali di putusan nomor 18. Jadi Harun Masiku sebenarnya yang menjadi sumber dana ini yang kemudian diberikan oleh Kusnadi pada Doni Tri Istiqamah. Jadi clear sekali dalam putusan nomor 18 ini sumber dana bukan dari Hasto Kristianto melainkan dari Harun Masiku. Itu 4 contoh saja, ada begitu banyak poin lainnya yang sebenarnya nanti kita ulas secara detail dalam proses persidangan. Jadi 4 perbandingan antara dakwaan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas adalah sebagian kecil dari begitu banyak catatan tim penasihat hukum terhadap dakwaan pada Hasto Kristianto ini. Selain itu kami juga menemukan banyaknya campur aduk fakta dan opini. Jadi kadang-kadang ada faktanya bisa jadi benar, sebagian bisa jadi tidak benar, sebagian itu dicampur adukan dan diperparah dengan dicampur adukan dengan opini, sehingga terkesan fakta, opini atau bahkan imajinasi. Kita tidak tahu kenapa kita sebut imajinasi, karena dasarnya nggak jelas, buktinya nggak jelas. Itu terkesan ada, kalau istilah sekarang itu fakta, opini dan imajinasi ini terkesan dioplos seolah-olah itu adalah kebenaran. Nah, tentu kami berdasarkan dokumen hukum yang kami dapatkan. Hal ini menurut kami tentu saja berbahaya dan sangat riskan, dapat menjauhkan kita dari upaya menemukan kebenaran materi. Oleh karena itu dengan paradigma berpikir penghormatan terhadap forum pengadilan yang akan berlangsung mulai hari Jumat 14 Maret 2025 nanti. Jadi ini perlu kami tegaskan bahwa sebagai advokat tentu saja penghormatan sepenuhnya itu merupakan sikap kami untuk forum pengadilan yang akan menguji perkara pokok nanti dengan berbagai harapan yang juga sudah disampaikan tadi. Maka kami akan membedah satu persatu tuduhan yang keliru tersebut, tuduhan-tuduhan terhadap Hasto Kristianto. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya persilahkan kepada Pak Alton, silakan. Ya, terima kasih teman-teman media dan teman-teman yang ada di tempat sini dan yang mulia yang ada saya ingin melanjutkan pembahasan yang sudah disinggung oleh rekan penasihat hukum sebelumnya untuk menunjukkan kepada kita semua betapa bermasalahnya perkara yang menjerat Hasto Kristianto ini. Dari semua masalah tersebut kami semakin berkeyakinan bahwa perkara ini memang dipaksakan dan tidak pantas naik ke persidangan sejak awal. Sebagai dikatakan oleh Bang Mulia tadi bahwa di sini ada malicious intent. Gitu. Nanti di belakang kita akan menjabarkan terkait dengan apa saja indikasi sebagai verifikasi bahwa di situ adanya malicious intent sehingga terjadi persekusi terhadap Hasto Kristianto. Sehingga wajar jika analisis terdapat kepentingan politik di balik tujuan terhadap Hasto Kristianto ini semakin menguat. Nah, berikut adalah tuduhan-tuduhan keliru dan tidak berdasar fakta-fakta lainnya yang dilakukan oleh JPU pada klien kami yaitu Hasto Kristianto. Pertama, tuduhan JPU pada halaman kedua bahwa Hasto Kristianto dituduh menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merekam telepon genggam. Hal ini bertentangan dengan kesaksian Nur Hasan di pengadilan bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 sekitar Ba'da Maghrib di Rumah Aspirasi Jalan Sultan Syarif 12A, Nur Hasan didatangi 2 orang yang berciri-ciri bertubuh besar dan bergerak cepat. Dengan nada tinggi memerintahkan Nur Hasan menelpon Harun Masiku melalui HP Nur Hasan dan menyampaikan agar Harun Masiku meredam HP-nya. Nur Hasan juga dipaksa mengikuti 2 orang itu untuk bertemu di dekat pom bensin di Jalan Sumutia
Karena merasa takut dan diintimidasi, Nur Hasan terpaksa mengikuti instruksi dari orang itu. Ini berdasarkan putusan pengadilan nomor 28 Pitsus TPK garing 2020 garing PN Jakarta Pusat halaman 64-65. Kedua, tuduhan JPU halaman 12 bahwa Hasto Kristianto menyerahkan uang 400 juta kepada Doni Tri Istiqomah melalui Kusnadi dan seakan-akan mengutip perkataan Kusnadi, "Mas, ini ada perintah Mas Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful. Yang 600 juta harmasiku." Ini bertentangan dengan kesaksian Kusnadi dan Doni Tri Istiqomah di pengadilan. Kesaksian Kusnadi di pengadilan dengan terdakwa Roy Sustiawan dan Agustian Tio bahwa pertengahan Desember 2009 yang bertemu harmasiku di resepsi DPP yang menitipkan tas ransel berwarna hitam yang akan disampaikan pada Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah. Kemudian Kusnadi bertemu Doni Tri Istiqomah di lantai 2 DPP dengan menyampaikan, "Mas, ini ada titipan dari Pak Harun," sambil menyerahkan tas ransel. Ini ada dalam putusan pengadilan nomor 28. Dan kesaksian Kusnadi di pengadilan dengan terdakwa Saiful Bahri, putusan pengadilan nomor 18 Pitsus tahun 2020 pada halaman 92. Selain itu, terdapat kesaksian Doni Tri Istiqomah di pengadilan dengan terdakwa Wali Setiawan dan Agustian Tio bahwa uang titipan Kusnadi berasal dari Harmasiku, putusan nomor 28 halaman 108. Dan di pengadilan dengan terdakwa Saiful Bahri bahwa uang 400 juta dari Harmasiku yang dititipkan melalui Kusnadi ini ada dalam putus nomor 18 halaman 86 dan 89. Selanjutnya, penggunaan peristiwa di tahapan penyidikan pada dakwaan obstruction of justice merupakan penerapan yang salah dan upaya membelokkan makna aturan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Salah satu tuduhan yang ditujukan pada Hasto Kristianto adalah memerintahkan Harmasiku agar merendam Habib. Ini selain keliru secara fakta juga keliru dalam aspek waktu. Karena perbuatan yang dituduhkan terjadi pada tanggal 8 Januari 2020, sedangkan surat perintah penyidikan baru terbit esok harinya pada tanggal 9 Januari 2020. Artinya ini berbeda 1 hari dan ini ada dasar hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, seharusnya perbuatan yang dapat dikategorikan obstruction of justice adalah perbuatan di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal itu pun harus dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, atau para saksi. Sedangkan tuduhan JPU tersebut waktu perbuatan dituduhkan dilakukan adalah sebelum KPK melakukan penyidikan, sebagaimana dikatakan pada awal. Perluasan perbuatan ini seolah-olah membuat pasal 21 Undang-Undang Tipikor menjadi pasal karet, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga gambaran kami kutipkan bagian dari pasal 21 Undang-Undang Tipikor sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggunakan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Nah, ini menjadi definisi dari delik formil, padahal faktanya ini sebenarnya merupakan delik material. Kami juga menemukan bagian dari laporan JPU kepada Hasto Kristianto tanpa bukti dan kesaksian, hanya berdasarkan asumsi dan tuduhan belaka sebagaimana telah dikatakan oleh saudara Febri Diansah tadi. Misal, 1. JPU menuduh Hasto Kristianto sebagai sekjen PDI Perjuangan melaksanakan tugasnya dibantu oleh orang-orang kepercayaan terdakwa atau Hasto Kristianto, di antara Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri di halaman 6 dan 7. Kedua, JPU menuduh sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan perintah kepada Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangannya, baik mengenai komitmen, penyerahan uang, dan segala hal terkait dengan pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa atau Hasto Kristianto halaman 8. Selanjutnya,
JPO menuduh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bersama Harun Masiku sedang berada di ruang kerja Mahkamah Agung Hatta Ali saat menerima fatwa MA nomor 37 Tuaka.Tun/2019 halaman 10. Dan JPO juga menuduh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia pada tanggal 29 September 2019 di Hotel Shangri-La Orchard, Singapura pada halaman 11. Selanjutnya, JPO menuduh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyetujui tindakan sepihak Saiful Bahri yang menghubungi Agustiani Tio Fridelina terkait dengan biaya operasional yang diperlukan Wahyu Setiawan atau KPU guna meloloskan pergantian anggota DPR RI dari Rizky Aprilia ke Harun Masiku dari dana yang disiapkan Saiful Bahri sebesar 750 juta. Namun Wahyu Setiawan meminta biaya operasional sebanyak 1 miliar rupiah yang terdapat pada putusan halaman 11 sampai dengan 12. JPO juga memanipulasi percakapan antara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan Saiful Bahri terkait dengan biaya program penghijauan sebagai program partai yang kemudian dituduhkan sebagai uang yang diserahkan kepada Doni Istiqomah melalui Kusnadi halaman 12. Padahal berdasarkan kesaksian Kusnadi dan fakta hukum di pengadilan bahwa uang yang diserahkan ke Doni Istiqomah berasal dari Harun Masiku. Selanjutnya, JPO dengan sengaja menutupi fakta hukum di pengadilan bahwa kesepakatan pemberian uang operasional kepada Wahyu Setiawan atau KPU berasal dari pertemuan tanggal 13 Desember 2019 di Grand Hyatt antara Saiful Bahri, Doni Istiqomah, dan Harun Masiku. Ini sebagaimana yang terdapat dalam putusan pengadilan nomor 18 pada halaman 123 dan 24 dan putusan pengadilan nomor 28 pada halaman 160. Putusan pengadilan sudah menegaskan bahwa segala uang diserahkan berasal dari Harun Masiku, tidak pernah menyinggung nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Demikian tambahan dari kami terkait analisa awal dakwaan terhadap Hasto Kristianto. Selanjutnya saya serahkan kepada